Manusia diciptakan dengan sepasang mata sejak lahir. Oleh karena itu, berbicara mengenai kepekaan dan melihat dan merasakan hal-hal yang tak bisa dirasakan atau dilihat, merujuk kepada ilmu batin. Sebagai manusia, kita nggak hidup sendirian di dunia ini. Di kehidupan ini, manusia tuh berdampingan dengan makhluk-makhluk astral yang keberadaannya nggak kasat mata. Sehingga ada sebagian manusia yang mempunyai kemampuan untuk merasakan makhluk-makhluk dalam dimensi lain. Terpancarnya mata batin merupakan suatu hal yang istimewa yang diberikan Tuhan untuk merasakan keberadaan makhluk astral di berbagai gerbang dimensi. Di mana sebagai manusia, kepekaan ini menjadi suatu hal yang tidak umum dilihat oleh sebagian besar orang. Nama gue Tomku, gue seorang spirit illustrator yang melakukan penggambaran terhadap tempat-tempat mistis dan juga makhluk astral. Jujur, gue sendiri emang tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Tapi, gue bisa merasakan dan melihat keberadaan mereka. Menggambar hal-hal yang berbau spiritual sudah menjadi bagian dalam hidup gue. Dan mereka tidak akan pernah lepas dari jiwa dan karya gue. Dari setiap perjalanan gue selalu mendapat intuisi-intuisi yang terpanggil pada suatu tempat mistis dan mencoba merasakan pesan apa yang disampaikan di sana. Sebagai seorang spirit illustrator, gue mencoba menerjemahkan mereka lewat karya-karya gue dari makhluk astral yang gue rasakan. Dalam intuisi gue ini, mengarah pada suatu tempat perkampungan terbengkalai yang beberapa ditinggal oleh penduduknya, yang nantinya akan coba gue rasakan dan terjemahkan sosoknya lewat gambar. Ya jadi, pagi itu gue tiba-tiba dapat intuisi. Dan itu sebenarnya masih samar-samar sih. Dan itu lumayan agak mengganggu. Jadi gue tuh lagi ngegambar seperti biasa. Gue ngerjain gambar kerjaan gue. Terus tiba-tiba intuisi ini datang. Dan itu kayak mengarah ke suatu tempat. Jadi waktu itu gue lagi coba mencari tempatnya itu di mana gitu. Gue mencoba melihat lebih jelas lagi dari intuisi itu. Mencari intuisi itu sendiri gitu biar lebih jelas. Akhirnya gue searching di internet mencari tempat ini karena tempatnya ini udah lumayan terlihat seperti sebuah perkampungan tapi yang terbengkalai ada di Jakarta. Gue nggak tahu sih ini tempatnya di mana, tapi terus gue coba cari lewat intuisi gue sampai akhirnya menemukan ada beberapa foto yang menyerupai apa yang gue lihat lewat intuisi. Akhirnya setelah gue searching dan gue lihat lagi, kayaknya tempat ini yang gue cari. Setelah gue mendapatkan lokasi tempat yang menyerupai di intuisi gue ini, entah kenapa gue dapat dorongan gue harus ke sana. Pada suatu intuisi, sesuatu bisa membuat gue terpanggil dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka yang gue maksud adalah para makhluk-makhluk astral yang biasa menempati tempat-tempat horor untuk menyampaikan pesan yang mereka ingin sampaikan ke gue. Dalam intuisi gue, mengarah ke sebuah tempat horor dalam bentuk wilayah yang ditinggalkan oleh para pemiliknya. Ini dikarenakan suatu hal.
Dengan terbengkalainya tempat ini tuh membuat makhluk-makhluk astral mendiami dan mencoba menyampaikan pesan kepada manusia. Itu lagi di rumah sih, gue lagi persiapan untuk pergi ke acara, lagi make up. Terus kayak tiba-tiba tuh perasaan gue kayak dipanggil ke satu tempat gitu, yang gue juga belum tahu itu tempat apa. Cuma kayak terus-terusan dibikin rasa penasaran, terus-terusan yang kayak lo harus kesini nih, lo harus cari tahu di sini ada something lo gitu. Terus mulai tuh tergambar daerahnya, mulai terlihat keadaan di sana tuh seperti apa gitu. Walaupun gue belum tahu sama sekali itu tempat di mana. Dan terus-terusan yang kayak ayo coba cari tahu, didorong, kayak perasaannya tuh ngedorong untuk lo cari tahu ya, lo cari tahu ini ya gitu. Jadi intuisinya kayak nyuruh gue untuk nyari tahu tempat itu lebih lanjut aja sih. Dan gue bener-bener nggak tahu sih itu tempat apa. Terus kayak rasanya tuh kayak aneh gitu, bingung ini tempat apa, kaget juga. Dan kayak pas tempatnya tuh asing banget buat gue, kayak gue belum tahu itu apa. Tapi ya pasti tempat itu gue ngerasanya tuh tempat itu tuh terbengkalai, udah tidak terawat sama sekali, creepy parah, dan banyak kisah di situ. Sebelum gue kesana, gue cari tahu dulu sih. Setelah ngedapat intuisi itu, akhirnya gue coba untuk terawang dulu. Gue coba untuk cari tahu ini tempat apa. Sampai akhirnya gue tahu ini salah satu perkampungan, tapi yang udah terbengkalai. Satu kampung itu udah terbengkalai semua. Dan ada satu kejadian di situ. Terus akhirnya gue cetak fotonya, gue coba lihat ke sana dulu, ini ada apa, worth it nggak untuk gue pergi ke sana, ada kisah apa di balik itu, dan kenapa gue penasaran banget gitu. Jadi gue cari tahu dulu lewat foto. Menjadi seorang praktisi supranatural, diri gue tuh nggak jauh-jauh dari bayangan makhluk astral yang terus menghantui gue kemana-mana. Bahkan bukan hanya makhluk astral, terkadang gue juga bisa mendapatkan bayangan sejarah masa lalu dari suatu tempat-tempat yang gue datengin. Dan banyak fenomena pahit yang terjadi terhadap mereka tiba-tiba masuk gitu. Sampai gue sendiri bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ada kalanya gue tuh berpikir, apa ini sebuah anugerah yang Tuhan kasih ke gue untuk bantuin mereka bisa berkomunikasi dengan diri gue, atau sebenarnya ini apa sih? Sebagai manusia, kita nggak hidup sendirian di dunia ini. Di kehidupan ini, manusia tuh berdampingan dengan makhluk-makhluk astral yang keberadaannya nggak kasat mata. Sehingga ada sebagian manusia yang mempunyai kemampuan untuk merasakan makhluk-makhluk dalam dimensi lain. Sementara dimensi lain, manusia hanya terbayang dan mempercayai bahwa hal itu nyata adanya. Dalam intuisi gue melihat sebuah kampung di mana pada tempat ini ditinggal oleh para penduduknya. Kondisi kampung ini cukup terbengkalai, letaknya di antara pemukiman penduduk dan bangunan-bangunannya sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar, menjadikan tempat ini banyak disukai oleh makhluk astral yang menjadi bayang-bayang gue untuk terpanggil dan menelusuri kampung terbengkalai ini. Kampung Vietnam, kampung mati yang menjadi saksi bisu pengungsian warga Vietnam karena kekejaman perang saudara yang pecah. Kampung yang berlokasi di daerah Jakarta ini dihuni oleh warga Vietnam pada tahun 1977 sampai 1981. Setelah ditinggalkan pada tahun 1983, pengungsi kampung Vietnam diubah menjadi tempat para panti jompo. Seiring waktu, tempat panti jompo ini mulai ditinggalkan dikarenakan lokasi kampung Vietnam rawan bencana banjir, sehingga tersisa hanya beberapa kepala keluarga yang bertahan hidup di sana. Konon menurut warga setempat, kisah kampung yang ditinggalkan ini juga menjadi kisah mistis dari sosok wanita hamil, pria tua yang menjadi penjaga kampung Vietnam, hingga sosok penunggu-penunggu lain menurut kesaksian warga setempat.
Pertama kali datang di sana, memang kampungnya itu memang udah kosong. Jadi setelah melewati jembatan yang jadi ciri khas ya di tempat itu, di situ udah masuk perkampungan dan memang terlihat di situ banyak sekali bangunan-bangunan yang terbengkalai. Kenapa terbengkalai? Kalau yang gue dengar itu dari cerita, dari informasi yang ada, karena kampung ini tuh pernah terkena banjir. Jadi kayak akhirnya kampung ini ditinggalkan karena banjir masih terus melanda kampung itu gitu. Saat datang ke tempat itu, gue langsung tertarik sama satu lokasi. Ada satu lokasi bangunan yang ada di sebelah kanan. Itu entah kenapa gue langsung dibawa ke sana. Jadi akhirnya gue masuk ke sana dan memang walaupun itu siang-siang, tapi auranya udah beda ya. Di situ itu memang tenang, tapi bikin bulu kuduk merinding gitu. Karena ya kita tahu namanya tempat terbengkalai, apalagi sudah ditinggalkan lama gitu ya, pasti kan ada penunggunya. Jadi walaupun siang-siang tetap aja berasa gitu. Jadi waktu kesana gue sempat ngambil foto dan akhirnya gue gambar di lokasi juga langsung tempat untuk sosok yang penunggu yang ada di sana. Itu sosoknya seperti ini. Jadi ini nenek-nenek, dia pakai ada kayak kerudung gitu. Sebenarnya kalau dibilang negatif nggak terlalu negatif karena sebenarnya di tempat ini ada yang lebih negatif. Di sana itu karena memang masih siang, energi manusia masih lumayan tinggi gitu ya. Jadi yang ketangkep ini yang lumayan netral sih. Jadi dia sosok yang memang ada penunggu di dekat sini nih, di dekat pohon yang tumbuh lewat tembok itu. Setelah udah ngeliat lokasi yang pertama, gue pengen lihat lagi lokasi-lokasi lainnya. Karena kalau dari sumber yang gue dapet, di sana itu memang cukup luas tempatnya. Akhirnya gue menelusuri ke bagian kiri dari kampung Vietnam itu, dan memang di sana juga banyak banget rumah-rumah yang bangunan-bangunan terbengkalai dan sudah banyak pohon-pohon ya, banyak semak belukar juga. Di situ menelusuri, melihat ada bangunan-bangunan yang ditumbuhnya sama pohon pisang, ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi juga gitu, dan memang auranya bikin beda gitu ya. Auranya beda karena memang berasa banget tempat ini udah lama ditinggalkan sama orang-orang. Setelah mengelilingi beberapa rumah, gue butuh cerita dan saksi mengenai kisah kampung terbengkalai ini. Dan gue bertemu salah seorang yang ternyata masih tinggal di kampung ini. Namanya Pak Bejo. Seseorang yang menjadi kepercayaan untuk menjaga kampung Vietnam ini. Pak. Oh ya, ada apa nih? Saya mau tanya-tanya boleh Pak? Oh boleh. Kenalin, saya Thomas Pak. Ya Bejo. Pak Bejo. Siap. Pak, ini kebetulan saya lagi jalan-jalan di sini. Mau nanya-nanya nih. Ini Pak Bejo asli tinggal di sini? Asli tinggal sini. Udah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Dari 2005. Oh udah lama ya? Udah lama, ya alhamdulillah. Iya, saya kan dengar-dengar cerita katanya di sini tuh ada cerita-cerita ya banyak tuh yang beredar di masyarakat ya Pak ya. Itu benar gak sih Pak, emang ada kisah-kisah serem dari tempat ini? Ya benar juga sih. Oh, emang benar. Kalau dari Pak Bejo sendiri pernah ada pengalaman nggak Pak? Pengalaman yang bener-bener Bapak rasain sendiri di tempat ini? Ya biasalah kalau gini hari. Kadang-kadang habis menjelang mau maghrib, kita kan suka bersihin dari sini sampai ke sono nih. Oh ya. Nah di rumah sebelah situ tuh kalau menjelang maghrib suka anak kecil-kecil banyak. Oh anak, tapi bukan anak manusia ya? Bukan lah, kalau anak sini kita kenal gitu aja. Selain cerita yang tadi itu, ada cerita yang lain nggak? Oh ada lagi. Di pojokan sono sosoknya tuh penunggu cewek. Oh. Cakep. Cuma sudah hamil. Mengandung gitu. Ini saya kayak pernah dengar juga ceritanya deh. Ini gimana ceritanya tuh Pak?
sosoknya tuh ada di sebelah mana? Di depan sana? Depan sono, belah kanan jalan. Oh, itu dia ngapain Pak biasanya? Kalau waktu kemarin saya ngeliat dia lagi duduk aja. Oh, di Bapak jendela Pak Bejo gitu. lihat sendiri Pas ya? kan kita jalan nih. Iya. Perasaan ada yang merhatiin saya. Mm-mm. Seumur-umur di sini gak ada perasaan ke situ kan. Pas Iya. tengok, ya gitu kayak penampakan gitu aja. Kelihatan memang kayak wanita lagi hamil ya. gitu. Pakai baju warna apa Pak? Lihatnya. Biasa kalau sini putih sih dia. Oh, masih putih. Terus itu Bapak lagi lewat aja gitu, terus tiba-tiba dia Ya. lihat apa menunjukkan diri gitu. Menunjukkan diri kayaknya kita kalau di sini langsung pengen lihat aja lewat kanan gitu. gitu. Oke Pak, Oh, terima kasih ya Pak ya. oke ya, siap. Berdua cerita-cerita. Saya mau jalan-jalan lagi. Silakan. Izin ya Pak ya. Siap, siap. Ya mari permisi Pak. Ya. Jadi setelah gue ngobrol sama Pak Bejo, akhirnya gue udah dapet cerita dan gue izin. Akhirnya gue izin mau keliling lagi, melihat-lihat. Karena gue ngerasa gue masih belum menemukan apa yang gue cari gitu. Karena intuisi gue itu berkata gue harus ke satu tempat yang ada di sana. Akhirnya gue terus keliling sampai menemukan satu tempat, lokasi yang, nah ini sesuai dengan intuisi gue. Dan di situ gue melihat sekelibat sosok perempuan ini. Nah ini juga perempuan yang ada di intuisi gue itu, yang selama ini mengganggu gue. Sosoknya ini perempuan dengan rambut keriting dan saat gue cari dia hilang lagi. Gue coba kejar, nggak ada gitu. Nyariin gue dari tadi. Mars, gila. Ngapain? Iya, lu ngapain di sini? Iseng. Penasaran dari tadi malam. Pasti intuisi kan. Gak tahu kenapa kayak dari tadi malam tuh nyuruh gue aja gitu. Coba deh ke kampung Vietnam. Sama, gue juga disuruh ke tempat ini gitu. Intuisinya bawa ke sini gitu. Gue juga nggak tahu sih. Lu udah dari tadi? Udah dari tadi. Berarti udah keliling-keliling dong. Gue ngeliat lo masuk. Pantesan tadi gue ngeliat ada cewek sosok kayak lu gitu, tapi hilang. Kayak makhluk kayak gue. Parah banget sih. Nah ternyata sosok ini muncul dan dia itu ternyata teman kecil gue, namanya Mars. Nah dia memang anak indigo sih gitu. Cuman gue juga nggak tahu kenapa dia muncul tiba-tiba setelah gue sama dia tuh udah lama banget gak ketemu gitu. Itu dia. Rencana gue juga hari ini mau sampai malam di sini. Rencananya. Oke kalau gitu, gue juga mau ikut. Ya udah Bareng. ya kita bareng aja. Bareng. Ayo. Ya udah, sekarang mau kemana? Kita lihat ya. Gue pengen muter ke arah sana sih. Tadi gue belum muter ke sana. Iya, lihat yuk. Ayo. Jadi mau cari apa di sini kira-kira? Gue nggak tahu, intuisi gue kan nyuruh ke sini. Kayaknya ada cerita yang harus kita temuin deh. Mungkin ada yang harus kita apa ya? Kayak ada yang mau diceritain kali ya. Ada yang mau nyampein apa kali? Kita akhirnya dari sana coba jalan-jalan bareng, kita coba penelusuran bareng. Lewat sini, benar? Kasih. Jadi gue tuh kemarin tuh udah riset, gue udah lihat beberapa tempat dan gue udah pengen mau lihat. Mana coba? Di sini tempat beberapa tempat. Iya. Ini kayak kumpulan rumah-rumah gitu nggak sih? Itu ada beberapa tempat yang gue pengen datengin banget. Tuh, ini kan. Oh iya. Ini kayaknya di sana deh. Ini kayaknya itu. Ya gak sih? Oh. Nah. Di rumah pertama ini memang kan ceritanya ada perempuan yang sedang hamil gitu kan. Dan pas banget ketika kita masuk itu kita ketemu sama dia. Iya Mas. Masuk sini kita? Iya. Tapi udah kayak mau turun gitu. Kamar mandi. Enak banget. Auranya gimana? Ini padahal kebuka gede banget tuh. Iya, tapi Cuma kayak nggak ada udara. kayak pengepit di sini kayak beda banget ya. Apa sih? Jadi mana sih? Terus
Nggak tahu kenapa kayak rasanya sedih ya. Oh, gue ngerasain dan sedih kan? Tapi ceritanya enakan malam sih. Ngobrol sama mereka lebih berasa juga. Kita akhirnya dari sana coba jalan-jalan bareng, kita coba penelusuran bareng dikit gitu di tempat itu sampai akhirnya kita memutuskan kayaknya kita bubar dulu deh gitu karena udah cukup sore dan kita ada rencana untuk lihat-lihat lagi pada malam hari karena pada malam hari udah pasti bakal beda gitu kan. Ya udah akhirnya gue janjian sama Mars bakal ketemu lagi di tempat itu pada malam harinya. Ntar malam kayaknya bakal lebih berasa sih. Itu dia. Iya ya. Itu akan lebih banyak kita gali. Iya, numpang-numpang ya. Boleh sih, ntar malam kesini. Kita cabut aja dulu. Ya. Tapi Amis banget. lu jangan bebel ya. Ntar malam lu jangan telat ya. Berusahakan yang terbaik. Jangan sampai gue di sini lu ntar nggak dateng, Mas. Datang pasti Bener, datang. Cuma semakin malam kan semakin bagus toh. Ya udah pokoknya tapi lu harus datang. Iya, Awas datang. ya. Pasti datang, pasti datang. Ya udah. Yuk, amis banget, berat banget. Badannya berlendir, Iya. kepalanya agak besar daripada badannya. Badannya kayak kurus gitu terus kayak berlendir terus kayak warnanya tuh abu-abu gitu. Tadi pada joget-joget gitu. Sebenarnya kalau mereka kalau main, mereka suka ngeluarin lidah gitu kan. Malam itu akhirnya gue udah sampai duluan dan Mars belum datang. Ini memang kebiasaan sih Mars. Dari dulu janji tuh sama gue tuh nggak pernah on time gitu. Hai. Datang juga. Mars jam berapa Mars? Loh, biar apa buat kepagian datang ke sini? Ya tapi kan udah Lebih malam lebih bagus. Ya kan? Ya udah. Mau kemana dulu kita? Kesana. Kemana dulu nih? Menurut lu lebih baik kemana? Kesana sih. Oh lu bawa senter kan ya? Astaga, mau penelusuran terus nggak bawa senter tuh gimana? Kita mau gelap-gelapan nggak bawa senter tuh gimana? Karena gue tahu lu pasti bawa senter. Ya udah Harap Mars. gampang lagi. Kita ke lu dapat panggilan kemana nih? Kita kesana aja dulu kali ya. Kesana dulu aja. Tadi pas jalan dari sana gue udah kayak penasaran ke sebelah sana. Terus setelah kita ketemu, akhirnya kita udah nentuin karena tadi sorenya kita udah nentuin rumah-rumah mana aja yang bakalan kita datengin ketika malam. Kita mulailah masuk di rumah pertama. Akhirnya gue sama Mars mau mulai penelusuran malam itu dimulai dari tempat kita ketemu. Jadi sebenarnya gue pengen kasih lihat Mars itu ada satu yang pertama kali gue datang itu kan yang di tempat yang auranya paling tinggi. Tapi itu kita mau jadiin tempat terakhir. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri. Di sebelah kiri itu kita mulai dari tempat gue sama Mars ketemu pertama kali. Di sana memang beda banget ya. Di sana malam itu beda banget dari yang tadinya siang nggak beda. Rasanya masih biasa aja gitu. Malam itu beda. Di situ kita udah mulai melihat banyak sekali yang bermunculan gitu. Yang kita udah berusaha ya udahlah coba di-ignore aja lah kiri kanan gitu. Kita mau fokus ke rumah yang itu. Karena di sana memang ada sosok perempuan yang menurut Pak Bejo juga sering muncul itu, yaitu sosok yang ibu-ibu wanita yang hamil yang katanya biasanya memang penunggu di bangunan itu dan cukup mengganggu. Akhirnya gue sama Mars coba datang ke sana dan kita melihat, tapi dia memang muncul sembunyi. Jadi memang seneng sembunyi gitu, nggak tahu kenapa. Akhirnya Mars berusaha berkomunikasi sama si wanita ini gitu, mau ditanya ada yang mau disampaikan apa enggak gitu. Tapi enggak gitu, kayak dia cuman bilang dia pengen sesuatu dari si Mars. Ada sesuatu yang dia pengen dari Mars. Kita juga nggak tahu apa yang dia pengen. Tadi tuh ada yang ngagetin gue di bagian sini. Iya. Lu ngagetin gue tadi sih Mars ini. Tadi tuh ada yang ngagetin gue di bagian sini, tapi kayaknya dia udah nggak ada di bagian tembok sana. Iya. Apa sosoknya? Ini kamar-kamar ya? Kamarnya belakang. Atau mungkin lu bisa retro di sini? Ini kayak pemukiman yang emang kayak komplek perumahan gitu, tapi rumah-rumah yang sederhana yang cuma beberapa kamar dalam satu rumah, satu lantai gitu loh. Tapi yang lu lihat ada kejadian-kejadian apa gak di sini?
Mereka masih kabur-kaburan masalahnya. Atau cuman memang kayak terbengkalai aja karena Terbengkalai, orang-orangnya pada pergi karena banjir kan. Iya. So far tuh masih itu, masih belum ada apa-apa. Cuma sempat masih hilang-hilangan gitu, sempat malu. Walaupun pas kita nyampe baru masuk ke rumahnya aja, itu udah rasa mual yang dia kasih tuh udah berasa banget. Dia belum mau ceritain. Lu panggil dia enggak? Mau ngomong enggak? Sakit. Gue juga mual ini. Ya, cuma gini. Dia jalannya agak rambutnya panjang kan. Tapi agak berantakan gitu. Dia gini aja. Tapi sambil pegangin perutnya. Lu bisa lihat mukanya nggak? Bisa lihat mukanya? Tapi jalannya kayak jalan yang bukan jalan lurus gitu loh. Kalau kita kan jalan masih lurus ya. Dia tuh jalannya yang gini. Iya, gue bang. Terus kakinya kayak agak kebuka gitu. Agak ngegang ya? Jangan agak ngegang. Tapi untuk mukanya lu bisa lihat ya? Dia tuh masih kabur-kaburan dari tadi, udah gue tarik, udah gue panggil tapi dia masih nggak mau. Wah, mulai banyak dokter ya. Halo. Hewan-hewan udah pada berisik ya? Iya. Ini kalau dari umur, kayaknya sekitar umur kayak 40, 50-an ya kayaknya. Nah gue nggak tahu kenapa, tapi Agak-agak tua. kenapa dia bisa masih hamil gitu loh? Makanya, terus mukanya kayak nggak bagus sih. Nggak bagus, mukanya nggak bagus. Sosoknya itu sebenarnya kalau dibilang wanita hamil itu memang wanita hamil. Tapi sebenarnya dia itu bukan wanita hamil ya, karena bisa dibilang dia ini sosok kuntilanak. Jadi ini kuntilanak tapi memang ngambil bentuknya seperti wanita hamil. Dan dibilang wanita muda juga enggak, karena mukanya itu kayak tua, agak tua, dan dia itu posisinya kayak agak apa ya, jalannya itu agak megangin perut sambil agak kayak agak bungkuk gitu. Dia tuh kasih gambaran, dia nggak keluar rumah, dia kayak nggak punya siapa-siapa, dia cuma gini doang. Keliling-keliling rumah, tuh dia cuma gini aja. Itu energi negatif ya? iya, Energi negatif. itu dia. Bajunya warna putih ya? Tatapannya dia. Hah? Tatapannya dia gitu. Oh, bajunya warnanya Iya, putih. tapi kayak compang samping. Iya, apa? Ya udah, memang kayak kuntilanak jahil aja gitu. Dia pengen ngasih tahu keberadaannya dia yang sesuai dengan cerita warga gitu. Tapi ya udah, nggak ada informasi penting lain ya. Dia cuma sosok kuntilanak yang memang tinggal di tempat itu. Kita cuma mau nanya-nanya cerita aja. Enggak, dia nggak mau cerita. Ya udah, Dia cuma iseng. kita pindah aja. Kita pindah lokasi dulu. Itu makhluk kayak gini tuh paling menyebalkan. Iya, makanya. Kalau ada maunya, Kita mau lanjut ke sana. Nah, di situ ada rumah juga nih yang belakang. oke. Ini kenapa? Rumahnya kenapa katanya? Wow. Jajaran pocong semua rupa-rupanya ini. Isi. Siap. Nah, abis dari rumah pertama yang ada perempuan hamil ini, kita lanjut ke lokasi kedua. Itu deketan sih, jaraknya paling cuma seginilah gitu kan. Pas kita jalan, itu ternyata berjejer pocong-pocong. Banyak banget. Itu pocong-pocong bener-bener banyak, dan mereka tuh berdirinya tuh dempet-dempet gitu loh. Bener-bener yang samping-sampingan, semua berjejer sampai belakang. Masuk sini kita. Iya. Rumah ini. Mau gak? Ini apa? Tadi kita udah pernah lihat masuk yang tadi siang. Oh, ini ya rumahnya. Iya. Wow. Oh, langsung ke ini. Tapi ini hitam gede. Apa yang mau lihat? Dia udah nunggu banget lagi. Perlu masuk ya, Bang? Bertaring ya?
Saat kita mau masuk ke pintu mau masuk ke dalam ruangan itu, kita mundur gitu, tiba-tiba kaget karena ngelihat ada sosok yang udah ngegeram gitu. Gue ngedenger kayak dia ngegeram suara gigi, gertakan gigi gitu. Dan kita melihat ini sosoknya yang pertama kita lihat itu adalah taringnya. Mau masuk kita? Terserah, kalau mau masuk. Tapi kalau misalnya nggak perlu, kita lihat dari sini aja nggak apa-apa. Soalnya berliur. Iya, dia lidahnya udah keluar gitu. Udah gitu taring terus lidah keluar terus air liurnya jatuh-jatuhan gitu. Kakak nggak mau gambar deh. Oh, coba sambil Energinya dia udah kuat banget dan dia menguasai satu ruangan. Badannya tuh gede banget, berbulu. Dan dia kurang suka sih sama keberadaan gue sama Tomku. Biasa emang kita selalu nggak disukain kalau kayak gitu. Tapi nggak marah. Saya boleh. Ya. Yang kamu lihat kayak gimana? Gede banget. Bukan genderuwo kan? Bukan, tapi gede banget. Kayaknya jin. Berbulu. Tapi bukan genderuwo ya? Bukan. Tapi dia bertaring, lidahnya panjang banget. Keluar pas kita datang terus dikeluarin gitu dan air liurnya semua jatuh. Kepalanya agak-agak botak ya? Tapi matanya melotot banget. Terus auranya negatif banget. Ini gede banget. Ini Pak, pantas kita ngap banget. Kayak jin kan sini. Tapi dia nggak suka sih. Dari tadi siang kita datang pun dia nggak suka. Kenapa? Makanya kita kayak nggak bisa nafas. Dan dia tahu gua nggak bisa ruang sempit. Itu kenapa dia bikin di dalam ruangan situ bener-bener kayak nggak ada udara sama sekali. Jadi ya udah kita ceritain, kita komunikasi sama dia, dan Tomku sempat ngegambarin. Dia kayak badannya gede banget, terus berbulu gitu Kak. Iya. Kita coba sketch ya. Matanya melotot kan. Taringnya itu loh. Taring sama lidahnya tuh panjang gitu loh. Jadi sosoknya seperti ini, matanya tuh merah dan dia itu lidahnya itu udah menjulur dan banyak berliur gitu. Dan dia nggak seneng kita ada di sana. Kayak buat mereka kita ganggu gitu. Dia kayak, lu mau ngapain sih kesini gitu. Yes. Jadi udah mau nyampe juga. Dia udah nggak mau. Akhirnya dari sana kita pindah ke lokasi berikutnya yang konon di rumah terbengkalai ini itu ada sosok anak-anak kecil. Katanya di sana itu ada anak kecil dan biasanya ada penjaganya, ada yang ngasuh anak-anak kecil ini. Ada bunyi. Mau ngintip situ gak? Ada bunyi tuh. Nah ini kayaknya bisa masuk ya Mas. Kayak ketokan dari dalam gitu. Coba ngintip deh. Tok. Isi. Tok. Akhirnya kita masuk. Saat masuk rumah kosong itu kita langsung disambut sama sosok nenek-nenek. Ini tempat kayak playground ya. Gila sih. Tempat main anak-anak kecil. Tapi bukan anak kecil. Ini bukan anak kecil. Ini tuyul. Ini tuyul, fix banget ini tuyul. Perwujudannya mungkin warga sekitar melihatnya anak kecil, tapi sebenarnya itu tuyul. Itu tuyul yang lumayan banyak dan mereka ngeselin banget sih sebenarnya. Badannya berlendir, kepalanya agak besar daripada badannya. Badannya kayak kurus gitu, terus kayak berlendir, terus kayak warnanya tuh abu-abu gitu, tadi pada joget-joget gitu. Terus mereka kalau main, mereka suka ngeluarin lidah gitu kan. Mereka suka ngejilat-jilatin. Gini tuh. Iya, mereka suka ngejilat-jilatin. Jadi yang gue lihat itu ada tiga anak kecil, warnanya itu kayak abu-abu, agak ungu tapi gelap. Dan mereka itu joget-joget, mereka tuh nari-nari gitu, kayak seneng gitu, kayak yang kita lihat, ya bentuknya itu kurus, kecil, terus tapi badannya itu kayak nggak ada tulangnya gitu. Ini kalau yang lu lihat nih tuyul-tuyul emang dari tempat ini atau dari mana? Enggak, ini tuyul buangan dari sekitaran warga sini ada yang pakai. Yang kok lagi main. Sekitaran daerah sini.
Jadi emang ini sengaja dijadiin tempat tinggal mereka karena ini masih bisa, dan pas banget warga sekitar sini juga percaya kalau di sini tuh ada anak kecil kan, ada sosok anak kecil. Jadi mereka fit in untuk tinggal di sini. No wonder ya. Di belakang itu ada apa? Nggak, lembab banget. Jelas aja mereka betah. Di belakang ada yang ngerangkak. Di sini ada yang ngerangkak di tembok. Oh itu kunti laki ya? Itu anak laki-laki. Tapi padahal di sini yang paling kuat energinya itu si nenek-nenek. Nenek-nenek kuat banget energinya. Kita balik aja sih kak. Balik aja. Kuntilanak laki-laki tuh paling Enggak enak. Aduh, pinggang gue dicolek. Sama si itu. Pinggang gue digini nih. Sorry ya kak. Gini. Oh, Gituin. Siapa yang nenek apa bukan? Bukan, sama anak-anak kecil. Oh, iya. Astaga. Bandel ya. Akhirnya ya udah, karena kita nggak mau lama-lama juga di sana ya, karena ya lumayan mengganggu anak-anak itu. Kita memutuskan, tepatnya gue mau ngajak Mars ke tempat yang utamanya, di mana yang siang aja itu suasananya udah mencekam gitu. Portal yang terakhir yang gue bilang tadi, kita jangan ngadep ke kanan. Itu narik banget soalnya. Bajunya yang lo lihat jauh gimana? Oh. Mars, ini bakal jadi tempat ketiga kita dan yang terakhir sih. Lu yakin? Kenapa? Lu mau pergi atau enggak? Kita udah fixin dari sore, ini tempat terakhir. Ini the king of the king gitu loh. Ini tempat peaknya. Ya enggak, gue mau make sure aja. Soalnya kan lu tahu sendiri kan, tadi lokasinya seperti apa kan. Tadi siang aja udah kayak gitu, karena kan pinggir kali kan. Dan lu tadi sempat mention di situ bakal ada banyak portal kan. Iya, banyak banget pintu dimensinya. Cuma itu sih yang jadi concern gua kalau misalkan kita ke sana. Cuma memang penasaran. Tapi terserah, kalau misalkan yakin kita jalan, kalau misalkan enggak. Kita udah nyampe sini dan ini tempat terakhir. Udahlah, tetap aja. Yang penting hati-hati kan. Biar nggak penasaran kan? Ya udah. Iya. Pas perjalanan ke sana tuh kita sempat ragu sih. Kayak gue ngeliat Tomku terus kayak sempet ragu. Ini kita kesana nggak nih? Ini kita lanjut nggak nih? Sering kayak ya udahlah, ayo. Udah nanggung juga gitu kan. Sampai akhirnya kita memberanikan diri lah untuk ke rumah terakhir itu. Kak, bentar. Ini tuh kita nggak bisa langsung masuk ya. Kita kayaknya harus gantian sih masuknya. Kenapa? Ini portal dimensi pertama. Akhirnya kita tertahan. Tiba-tiba Mars menahan gue buat maju gitu. Dia bilang stop dulu. Lu lihat ya di depan sana ternyata banyak sekali portal dimensi yang kebuka. Kan bener aja, pas kita nyampe di depan rumah itu langsung banyak pintu dimensi yang terbuka. Dan dia cukup gede. Dari mana? Yang pertama, ini nih, pilar yang pertama nih. Dia begini nih, kan ada pohon tuh sampingnya. Ini kan, sorry banget ya nunjuk. Ini, nah dia melengkung gitu loh atas ini. Nggak terlalu tinggi juga. Nah, batas daun-daun ininya tuh masih kena tuh. Jadi jangan sampai kena ya? Jangan sampai kena. Kita mesti perhatiin banget kalau lewat ke arah sini. Oh ya udah, pokoknya aku ngikutin di belakang kamu deh. Untungnya bagian sini kita udah nggak terlalu ini. Ini pohon yang kecil ini juga ini kena ya? Ini kena ujung-ujungnya nih. Ini kena ya? Ujung-ujungnya ini kena. Kalau pohon yang di belakang enggak? Enggak.
itu masih ini. Nah ini pilar kedua. Ah. Aduh sorry banget kena lagi. Ini pilar kedua, itu dia ininya tuh kayak lurus gini loh, tapi dia pendek. Jadi kita Ini harus seginian. agak agak dulu. Agak dulu. Tidak mau Pastiin jangan ada yang kena. pelan ya. Dan pintu yang ketiga itu ada di pusatnya, ada di pohon. Jadi kita nggak boleh ngeliat ke sana. Kita benar-benar jangan sampai ngeliat ke sana. Bahaya gak nih? Karena memang banyak portal, banyak yang keluar masuk sih. Kalau dari sini nih tempat narik nih, ini kenceng banget tariknya. Nah di sini barusan kebuka, makanya tadi aku sempat diem. Barusan kebuka, tiba-tiba keluar. Aku nggak lihat lagi, soalnya tadi aku lagi merhatiin di sana. Jadi gimana? Mau tetap masuk? Coba pelan-pelan. Yaudah yuk, kamu kasih lihat aja. Pas kita udah nyampe di dalam, itu memang dari siang gue udah ngeliat ada satu kuntilanak merah. Nah, kuntilanak merah ini kan emang sensian banget ya sama perempuan ya. Gue nggak paham lagi, dia tuh sensi banget sama gue. Tadi siang, padahal pas siang tuh nggak sampai segitunya, tapi pas malam tuh baru masuk aja udah langsung, berani juga lo balik lagi ke sini. Sampai ngelewatin pohon aja dulu. Nah, kita langsung masuk. Ya. Dia udah nunggu sih kak. Hah? Dia udah nunggu. Iya. Minta gambar. Dia minta digambar. Di sini, ini rumah yang paling pertama kena banjirnya kencang banget. Oh di sini ya? Karena dia paling ujung kan. Ini yang paling dampaknya lumayan. Dan harusnya dia lebih tinggi dataran daripada ini. Oh, Dan di luar itu akhirnya kita ketemu lagi sama sosok kuntilanak merah. Kuntilanak merah yang kita lihat tadi siangnya. Siang sempat kita lihat di sana dan kuntilanak merah ini cuma bilang, oh ternyata kalian bisa ya sampai ke tempat ini malam-malam gitu. Di belakang tembok ini yang tadi kita sempat siang ke arah sana, itu ada portal kebuka juga di situ. Oh nggak usah lah. Nggak tahu kenapa, tapi daerah tempat ini tuh paling banyak banget portalnya. Tempat aktivitas mereka keluar masuk. Di sini juga soalnya udah ada kayak, gue ngerasain ada energi aura-aura siluman sih. Ya, udah banyak banget soalnya. Gimana kalau lu gambarinnya? Sininya. Tahu sih rambutnya mirip, cuma Itu yang lu lihat mukanya hitam gitu. iya. Gue nggak berani nengok ke belakang karena itu papasan banget sama portal yang terakhir yang gue bilang tadi kita jangan ngadep ke kanan. Itu narik banget soalnya. Bajunya lu lihat bawah gitu. Oh. Kita gambar di luar aja. Udah cukup ya, gue udah sketch. Itu ditimpukin. Kita ditimpukin dari kayak ada sela gitu, kayak ada kamar di sebelah sininya yang udah jebol juga. Nah itu kita ditimpukin dari situ, tapi nggak kelihatan siapa karena dia nggak mau nunjukin juga. Akhirnya kita memutuskan untuk nggak berlama-lama di situ. Kayak Tom, lo udah bisa ngeliat apa yang perlu lo gambar, kita cabut deh mendingan. Jadi ada salah satu kru yang kena pegang kan. Untungnya kita masih lihat gitu. Pas kita ngelihat, coba kalau nggak. Bisa ceritain nggak sih kalau misalnya Dia orang paling terakhir dan dia nggak ada yang notice dia kena. bisa hilang? Itu gampang banget mereka nariknya kan. Tarik pokoknya kemana hilang aja. Gampang aja. Tapi kenapa bisa jadi kayak banyak portal ya? Maksudnya tadi kita siang masih aman-aman aja. Siang banyak. Tapi Siang memang nggak udah ada kencang di ya? situ. Cuma daya tariknya tuh nggak sekencang itu. Tadi siang itu masih nariknya cuma energi kita aja, seberapa banyak jadi energi yang capek. ditarik.
Tapi kalau ini Makanya pas dari sana kita kayak iya, wah ngos-ngosan bisa banget. capek banget Iya, gitu iya. kan. Ngap banget di sini, padat banget. Nah, kalau tadi itu udah nariknya bukan cuma energi doang. Soalnya gue juga langsung migrain banget sih ini. Iya kan? Iya. Itu kita nggak kena. Terus jadi kayak kita tadi cepet banget kayak di dalam ya. Cepet banget Karena karena nggak lebih bisa. repot buat masuk ngelewatin portal-portal gitu ya. Tapi akhirnya merasakan kan melewati 3 portal dan di saat yang bersamaan ada portal lain untuk mereka keluar yang terbuka. Jadi kita Indian kita nggak kira nggak bisa sampai ke Nggak dalam bisa, ya. tapi untungnya kan masih bisa flashback untuk memorinya di situ kenapa gitu kan. Ya memang di situ Yang lu itu dapat tempat apa? Itu tempat yang Yang tadi pertama kali kena banjir ya. Dan gue nggak tahu kenapa masih ada yang bisa bertahan di sini karena harusnya tuh bagian ini tuh udah kacau Udah sih. tinggi ya airnya. Arusnya Kenceng. kencang gitu. Oh iya. Kalau air tinggi dataran di bawah lebih rendah, pasti airnya lebih banyak ke sana. Tapi kalau di sini datarannya arusnya kencang banget. Kalau sosok yang Dan di sini tetap lembab. Sampai Iya. sekarang di sini tetap lembab. kalau sosok yang si merah itu tadi dia ada sempat cerita ada ngomong apa nggak? Dia nungguin banget kita, jadi pas kita masuk, dia tuh udah langsung yang muka senyum jahat gitu, terus cuma ngomong kalian balik lagi. Terus kayak ngeledek gitu loh. Dia cuma, gue ingin pakai bahasa gue ya, dia bilang yang kayak, oh bisa juga, berhasil juga ya lewatnya kalau udah malam. Kirain nggak jadi, kirain nggak berani ke sini. Malanginnya ya. Itu tangannya tadi panjang-panjang. Iya kan, panjang banget. Tiba-tiba. Enggak, makanya pas baru pertama kali masuk kok udah tiba-tiba, kok dia jadi lebih ke bawah. Iya. Dia lebih panjang banget gitu. Ya ampun. Harusnya sih. Tapi parah Dan sih, tadi tetap. di dalam kita kayak berasa ditimpuk. Kedengeran banget Oh, kan iya, kita iya, ditimpuk iya, kan. iya. Dari kamar sebelah kan. Iya. Langsung ramai. Apaan tuh? Makanya langsung keluar. Ya udah kalau Seberang. habis ini kita jalan. Akhirnya dari ke tempat 3 itu kita putuskan untuk selesai penelusuran malam itu gue sama Mars. Dan gue mendapatkan banyak pelajaran sih dari penelusuran kali ini gitu ya. Terutama di tempat-tempat yang seperti gue datengin ini, tempat terbengkalai gitu. Dimanapun kita pasti akan menemukan makhluk-makhluk lain gitu selain manusia, dan kita memang hidup berdampingan. Jadi yang bisa kita pilih itu kita saling menghormati aja. Kita bisa saling menghormati atau kita bisa saling mengusik. Tapi alangkah lebih baik kalau kita saling menghargai. Dimanapun kita pergi, kita menjaga cara kita berperilaku dan kita saling menghargai aja gitu sih. Mars, kayaknya cukup ya. Capek sih gue. Gue juga udah capek. Yang penting kan kita tadi udah nggak penasaran ya. Kita penting udah kesini. Pelajaran apa yang lu dapat dari tempat ini? Kita harus banget menjaga lingkungan. Kalau misalkan lingkungannya rawat, pasti kita juga nyaman kan. Tapi kalau misalkan kayak gini terbengkalai segala macam, nggak ada mereka yang ngejaga Malah jadi salah. dan merugikan kita di sekitarnya kalau masih ada rumah penduduk kan. Ini banget sih. Dan kalau misalkan daripada terbengkalai kayak gini, mendingan dirugikan aja sekalian kalau menurut gue. Itu lebih aman daripada harus dibiarkan terbengkalai kayak gini. Oke. Jadi kita cabut. Pas kan? Iya, cabut. Gue punya kemampuan untuk bisa berinteraksi, untuk bisa melihat komunikasi sama mereka, tahu ceritanya mereka, tapi bukan berarti gue bisa semena-mena sama mereka. Karena yang gue pahamin, Tuhan menciptakan dunia kita dan dunia mereka, sehingga gak adil, gak fair juga buat gue kalau misalkan gue gangguin dunia mereka. Gitu. Jadi saling menghormati satu sama lain, saling ya udah stay di tempat masing-masing aja gitu. Yang penting saling menghargai.
Mars mana ya?